Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya kembali, Nak. Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap di rumahnya masing-masing. Kita bertemu lagi di pembelajaran daring biologi bersama saya, Bu Yulia Diasa Fitri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini nanti bisa bermanfaat dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa, Nak? Terakhir yang kita bahas? Ya, yang kita bahas adalah tentang metabolisme. Nah, untuk hari ini nanti kita masih ke materi ini, materi metabolisme dan enzim yang bisa kalian lihat di layar. Hanya saja yang kita bahas itu seputar enzim. Kalau kemarin kan secara umum apa itu metabolisme, apa itu enzim, tapi membahasnya secara umum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas khusus tentang enzim. Kemarin enzim itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, enzim itu salah satu zat yang dia bisa mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Betul, bahwa enzim itu dia bisa menurunkan energi aktivasi sehingga bisa mempercepat proses menghasilkan produk. Betul. Nah, yang kita bahas kemarin terakhir tentang enzim. Yang secara umum tentang enzim. Nah, sekarang kita membahas secara khususnya. Enzim itu kalau dilihat dari strukturnya, jadi yang namanya enzim itu kan ada penyusunnya, bahwa struktur enzim itu ada yang namanya bagian protein dan yang bagian gugus prostetik. Jadi untuk yang tersusun dari protein atau tersusun atas asam-asam amino biasanya bersifat labil. Jadi bisa berubah-ubah karena suhu dan keasaman. Kemudian kalau yang bagian gugus prostetik berasal dari molekul anorganik, biasanya sebutannya kofaktor, misalnya Fe, Cu, dan Zn. Biasanya berasal dari senyawa organik, itu namanya koenzim. Jadi yang gugus prostetik itu ada dua, Nak. Jadi yang pertama itu dari molekul anorganik, yang kedua dari molekul organik. Itu untuk struktur enzim. Kemudian untuk ciri-ciri enzim. Enzim itu termasuk biokatalisator, betul. Dia sifatnya mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Makanya disebut biokatalisator. Protein, maksudnya protein di sini adalah kandungannya itu protein. Kemudian bekerja secara khusus, jadi dia itu bekerja pada substrat tertentu. Dapat digunakan berulang kali, rusak oleh panas. Ketika reaksinya terjadi di lingkungan yang panas, dia rusak. Tidak ikut bereaksi, bekerjanya dapat balik, kerjanya itu dipengaruhi oleh faktor suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Itu tentang ciri-ciri enzim. Kemudian tentang penamaan enzim, bahwa yang namanya enzim itu diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran se. Contohnya misalkan enzim selulase yang menguraikan selulosa, substratnya namanya selulosa, makanya namanya enzim selulase. Kemudian enzim lipase menguraikan lipid atau lemak, atau enzim protease yang menguraikan protein. Jadi dari nama substrat kemudian diakhiri se. Cara kerja enzim sekarang. Cara kerja enzim itu ada dua, Nak. Yang pertama ada teori gembok dan anak kunci atau yang biasanya dikenal dengan lock and key. Kemudian ada teori induksi Fitt. Bedanya di mana? Kalau teori anak gembok dan kunci itu sisi aktifnya enzim bentuknya itu sama sesuai dengan substratnya, sehingga ketika dia itu bekerja langsung klop. Jadi langsung klop gini antara
si enzim dengan substrat, makanya disebut lock and key, langsung sesuai sisi aktifnya. Tapi kalau teori inductive feed itu sisi aktifnya enzim itu bersifat fleksibel. Misalnya ini sisi aktifnya enzim, dia itu bisa berubah-ubah, fleksibel menyesuaikan strukturnya. Andaikan strukturnya bentuknya bulat, berarti nanti sisi aktifnya enzim itu menyesuaikan. Misalkan substratnya bentuknya kotak, maka dia nanti akan menyesuaikan. Makanya itu namanya teori inductive feed. Nah, itu cara kerjanya enzim. Bedanya di situ. Kalau yang satu tadi sisi aktifnya sesuai dengan substrat, langsung klop. Kalau yang kedua tetap nanti ujung-ujungnya klop, tapi sisi aktif enzim bisa menyesuaikan bentuk substratnya. Kemudian untuk inhibitor. Nah, saya kenalkan dengan yang namanya inhibitor. Inhibitor itu suatu zat yang dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor itu ada inhibitor reversible, yaitu yang tidak berikatan kuat dengan enzim. Macamnya ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif. Nah, untuk inhibitor kompetitif, dia menempati sisi aktif enzim sehingga substrat itu tidak dapat masuk. Jadi dia menghalangi substrat supaya nggak bisa masuk ke sisi aktifnya enzim. Makanya disebut inhibitor kompetitif. Dia berkompetisi dengan substrat. Tapi kalau inhibitor non-kompetitif tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi selain sisi aktif. Kalau yang kalian ketahui bahwa yang namanya enzim itu ada sisi aktif, ada yang bukan. Sisi aktif itu dia yang nantinya bertemu atau bereaksi dengan substrat supaya menghasilkan produk. Tapi kalau yang sisi tidak aktif berarti dia nanti yang tidak menghasilkan produk. Nah, inhibitor kompetitif ini dia tempatnya di sisi aktif, tapi kalau yang non-kompetitif sifatnya yang tidak di sisi aktif. Nah, untuk pembelajaran hari ini semoga bisa menambah ilmu yang kalian dapatkan dan supaya lebih memahami tentang enzim, saya minta silahkan kalian di rumah membuat peta konsep. Tahu ya peta konsep ya? Membuat peta konsep tentang enzim. Jadi enzim itu nanti diuraikan mulai dari berbagai macam yang kalian ingin ketahui. Buatlah peta konsep tentang enzim. Kemudian nanti seperti biasa tugas itu dikumpulkan melalui WA. Untuk yang sebelumnya, tugas yang sebelumnya ada yang belum mengirimkan. Saya tidak menyebutkan namanya di sini. Nah, segera dikirimkan karena menunda-nunda pekerjaan itu tidak enak. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti kalian sendiri yang susah menumpuk tugas di akhir. Makanya saya ingatkan kembali yang belum segera dikirimkan, dan untuk yang hari ini silakan membuat peta konsep tentang enzim. Nah, karena yang namanya peta konsep itu kan bisa bermacam-macam bentuk ya, jadi saya membebaskan kalian bentuknya seperti apa. Boleh pakai warna-warni juga boleh, yang penting isinya sesuai dengan materi kita. Contohnya sesuai gimana Bu? Ya sesuai tentang enzim. Misalnya kalian membuat peta konsep isinya ternyata tentang makhluk hidup, kan beda itu. Tapi isinya tentang enzim. Nah, semoga hari ini bermanfaat. Semoga ilmu yang didapat itu bisa terus diingat kembali sampai nanti kalian menyelesaikan semester ini. Dan Ibu harapkan motivasi belajarnya tetap bertambah. Untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, tetap sehat.